Warna pita, mulai sekarang kita ditanda ini mah. Biru bangsawan, merah normal, dan kuning rendahan. Tamat riwayat kita mah, kita kan gak ada keturunan bangsawan. Aku dapat kuning, mama juga kuning kan? Selamat pagi semuanya. Dek, warna pita kamu biru. Iya, warna pita biru itu nguntungin banget tau kak. Soalnya pagi-pagi aja udah dikasih cheesecake kurma. Kamu dapat cheesecake itu dari mana, Dek? Dibuatin sama mama. Tadi pas mama mau buat ternyata yogurtnya sisa satu. Nanti kamu beli lagi aja di minimarket. Lagi pula resepnya gampang, banyak seliuran di FYP. Cuma pakai yogurt original, terus kamu tambahin biskuit dan kurma 2 butir yang dipotong-potong. Lalu kulkasin 5-6 jam. Segar. Yogurt campur kurma ternyata pas banget loh. Jadi makin creamy, nyegerin banget. Ada kurmanya. Nggak bisa berhenti. Wah, mama juga dapat warna pita biru nih. Itu artinya ambil. Nyebelin. Mulu-mulu Besti, mending kita party buat ngerayain gue dapat warna pita merah ini. Gue heran deh, kenapa pita gue warna kuning sedangkan nyokap dan adik gue warnanya biru. Kenapa gue beda sendiri? Semua orang juga tahu kali kalau nyokap lo tuh pilih kasih. Dia kan cuma sayang sama adik lo, jadi pantas aja adik lo ngewaris sih. Tapi hari ini mereka tuh baik banget sama gue. Itu pasti ada maunya. Menurut gue lo harus telusuri sih. Keisha, warna pita gue berubah tapi setengah kuning setengah merah. Oh my god, Fel, lo mau naik level. Sebentar lagi warna pita lo bakal jadi merah seutuhnya. Feli, dengan berat hati saya bilang kamu harus pindah dari kelas ini. Kenapa bu? Jangan-jangan gara-gara warna pita saya ya? Saya dapat warna merah kok. Lo pikir merah doang cukup? Lo lihat deh, semua orang di kelas ini dapat warna pita biru yang mana artinya bangsawan. Orang normal kayak lo mana cocok temenan sama kita yang bangsawan? Udah jelas beda level. Kamu harus dipindahkan ke kelas yang lebih rendah karena orang tua kamu nunggak SPP. Nggak mungkin. Kamu bisa baca sendiri, uang sekolah kamu tidak dibayarkan selama 2 bulan. Jadi totalnya ada 2 miliar. Kalian jahat banget, pasti gue diperlakukan kayak gini karena warna pita gue beda sendiri kan? Tuh, sabar ya Ferry, ini nih, minum dulu. Aduh, kenapa kepala gue melayang ini? Rasain lo, sekarang lo gak punya warna pita. Kalian lepas pita gue. Terus apa yang terjadi kalau gue gak punya warna pita? Lama-kelamaan lo akan metong. Kayaknya dalam waktu sejam aja deh. Apa? Kenapa sih kalian tega banget sama gue? Terus gimana cara gue munculin warna pitanya lagi? Loh, kok baju-baju gue pada berantakan di depan rumah ini? Gue yang keluarin. Lo gak pantas ada di rumah ini. Mending lo pergi aja. Apa maksudnya? Mereka hari ini baik sama lo kan? Itu karena mereka ngincar nyawa lo. Apa keuntungan mereka kalau mereka dapat nyawa gue? Nggak ada. Kalau pita kita diambil, kita pasti metong dan jadi arwah. Lalu kita harus melayani si pengambil pita selama seumur hidup selayaknya pembantu. Ya ampun, kejam. Kayaknya mereka memang nggak cocok jadi bangsawan deh. Cila, itu artinya warna pita di bawah biru nggak boleh ngomong macam-macam. Itu artinya kalau gue metong sebentar lagi gue bakal jadi babunya Tiara Della. Nggak boleh. Lo tenang aja, gue punya caranya supaya lo nggak metong. Lah, lalu tunggu apa lagi? Kasih tau gue sebelum ajal gue makin deket. Lo harus bun-bun 1 orang. Oke? Ada konsekuensinya loh. Kok baru bilang? Keberuntungan mulai sekarang kita bakal bergantung sama presentase ini ya mah. Semakin tinggi keberuntungannya nasib kamu makin baik. Tapi kalau semakin rendah nasib kamu makin buruk. Please, aku pengen banget dapat keberuntungan tinggi. Soalnya beban aku udah banyak mah. Loh, jangan sampai di bawah 10% ya. Untung aja mama 20%. Aku cuma 2% mah. Kalau gitu kamu jangan keluar rumah karena bahaya kalau keberuntungan kamu serendah itu nak. Tenang aja, aku punya solusinya kok. Kasih tahu dulu keberuntungan kamu berapa. Karena ada standarnya buat masuk ke dalam sekolah. 80% pak, bapak tanya buktinya. Saya punya kok. Astaga, kamu beruntung banget. Artis yang kamu sukai bisa keluar lewat TV kayak gini. Padahal gue cuma pakai AI Marvel. Tinggal cari AI style, ketik TV, pilih template, masukin foto kamu beserta idola, generate, udah kan? Tapi kamu nggak bohong kan? Karena tadi udah ada yang dapat 80%. Enggak dong pak, lagi pula di dunia ini banyak kan yang dapat keberuntungan 80% kayak saya. Itu langka banget, bahkan katanya cuma 1 orang loh yang dapat. Itu karena sistem lagi berbaik hati, makanya dibonusin 1 orang lagi. Padahal aslinya gue bohong. Saya masuk dulu ya. Anak-anak, saatnya absen keberuntungan kalian. Saya 80%, saya 30%, tapi katanya kalau di bawah 10% itu ada kutukannya ya bu. Jangan deket-deket sama orang yang dapat keberuntungan di bawah 10% karena kalian bakal ketularan nasib buruknya. Feli, kok diem-diem aja sih? Gue. Jangan-jangan keberuntungan dia yang di bawah 10% bu. Harus buru-buru disingkirin ya anak. Jangan, saya dapat 80% kok bu. Sama kayak gue. Mustahil. Tiara, kamu gak boleh gitu. Feli itu kan anak terjujur di sekolah ini. Jadi Feli, ibu masukin kamu ke list ya. Iya bu. Entah apa yang terjadi kalau gue ketahuan nih. Fel, bantuin gue karena keberuntungan gue cuma 10%. Ya udah lo bohongin aja, kayak nggak ada yang tahu. Sembarangan lo, justru kalau kita bohong, persen keberuntungannya bakal makin turun drastis. Tapi gue dari tadi aman aja kok, Kay. Lo bohong, Fel. Keberuntungan gue jadi turun 9% nih. Ini pasti karena gue ada di dekat
deket lo karena lo bawa sial. Nggak ada yang tahu juga, Kay. Kalau ada orang yang tahu selain gue, lo bakal habis, Vel. Iya, apaan sih, Keisha nakut-nakutin aja. Feli, karena keberuntungan kamu 80%, nanti pas pulang sekolah kamu harus ikut rapat ya. Oh, ada rapat penting ya, Bu? Iya, Bu, saya bakal ikut. Tapi kamu janji jangan ajak siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Loh, emang kenapa, Bu, sampai ada aturan kayak gitu? Jangan-jangan saya mau diapa-apain ya? Ya ampun, kamu ini udah suzon aja. Keberuntungan kamu kan 80%, nggak mungkin kamu bernasib sial. Iya sih, Bu. Ibu-ibu, ternyata si Feli dapat keberuntungan 0% loh. Tiara, lo jangan asal fitnah deh, itu dosa tahu. Gue nggak mungkin fitnah karena gue dapat info ini dari nyokap lo sendiri. Mama, apa benar Feli? Keberuntungan 0% harus metong loh. Enggak, Bu. Keberuntungan saya bener kok 80%, saya jamin. Kalau gitu, kamu buktiin dengan buka kotak ini. Siapapun yang buka kotak itu, isinya bakal sesuai sama persentase keberuntungan yang dipunya. Kalau gue kabur sekarang pasti gue makin dicurigain. Jadi nggak ada pilihan lagi selain buka kotak ini. Kenapa? Lo takut ya? Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Tahu asal duit atau asal lahir? Asal duit dong, duit segalanya. Duit. Nah, Mama pamit keluar kota selama seminggu ya, soalnya Mama udah ada kerjaan nih. Untung aja Mama udah dapat kerja, kalau enggak aku masih dikatain sama teman-teman aku, katanya kita pakai duit haram, Mah. Biarlah mereka mau ngomong apapun, yang penting kamu selalu tercukupi kan? Iya ya, aku mau barang berapapun yang harganya mehong pun, Mama pasti bisa menyanggupi. Jangan-jangan, kalau gitu aku mau lihat asal uang Mama. Mana bisa, Tona, ini kan baru hari pertama Mama kerja. Terus, uang Mama yang sebelumnya yang selama ini membiayai aku, dari mana? Ya ampun, kita kan udah pernah ngomongin ini kalau topik ini dilarang. Justru karena Mama ngomong kayak gitu, gue jadi makin tertantang buat cari tahu. Ya, hari ini gue bawain lo teh. Mulai hari ini kamu gak usah kasih aku makanan atau minuman lagi, Feli, karena aku udah ada uang. Lo kan orang terkismin di kota ini, mana mungkin ada, Tasya. Jangan ngarang deh lo. Kalau kamu gak percaya, lihat aja nih buku tabungan aku. Sekarang aku punya kekayaan 500 juta lo totalnya. Apa? Lo mencuri ya? Kalau gitu asal uang lo. Satpam, itu emang rahasia umum gak sih? Pas Satpam emang udah sering kasih duit ke kita secara sukarela. Tapi kok gue nggak tahu? Bukan nggak tahu, tapi kan kamu pernah lupa ingatan 1 bulan yang lalu. Wah, kalau kayak gitu gue mau minta uang juga deh sama Pak Satpam. Tambah lagi dong, Bapak. Iya, kamu dapat yang paling banyak, Tiara. Saya dapat juga nggak, Pak? Ih, Feli, dapat apa? Saya nggak ngerti. Dia pasti mau minta duit Bapak juga tuh. Siapa suruh kamu untuk kasih tahu si Feli? Maaf, Pak, saya nggak tahu kalau nggak boleh dikasih tahu. Kalau gitu saya tarik ucapan saya lagi. Tiara, pasti asal uang lo dari Pak Satpam juga kan? Tuh kan? Tiara, kamu pergi sekarang juga. Semua orang memang mendapat duit dari saya, kecuali kamu. Bapak dendam ya sama saya? Saya bakal kasih kamu duit asalkan kamu izinkan saya untuk berkunjung ke rumahmu. Kalau itu nggak boleh, soalnya mama saya ngelarang. Kalau gitu jangan harap dapat duit. Kerjaannya Satpam, asal uangnya dari langit. Kayaknya gue dikerjain sistem deh. Mana mungkin kan? Pulang. Tunggu Cila. Kenapa semua orang pada bawa tas? Ini kan belum jam pulang sekolah. Semua orang kan udah pada dapat duit. Jadi mereka tuh malas belajar di sekolah. Lebih baik di rumah aja alias homeschooling. Wah, bener-bener ya tuh Satpam. Kira-kira apa yang dia rencanain? Tahu nggak sih? Sebenarnya gue punya rumor. Katanya Pak Satpam bagi-bagi duit itu sih demi lo. Ya kali gue aja nggak dapet. Maksud gue demi supaya dia bisa ke rumah lo, Vel. Lo juga tahu hal itu? Semua orang juga tahu kali kalau Pak Satpam tuh terobsesi sama lo. Pak, oke deh, saya setuju. Saya bakal ajak Bapak ke rumah saya. Seriusan? Kalau gitu saya TF dulu ya. Astagfirullah, 1 miliar cuma buat pembukaan doang. Nanti akan bertambah semakin banyak. Kalau gitu OTW. Semoga aja kali ini pilihan gue nggak salah. Mana gue sendirian di rumah dan gak ada mama lagi. Oke Pak, silakan ke ruang tamu dulu. Ada di sana. Kenapa? Saya kan maunya masuk ke kamar kamu, bukan malah di ruang tamu. Bapak jangan macam-macam ya. Udahlah, saya mau masuk dulu. Kamu ini kenapa sih? Pak, saya kurang nyaman kalau Bapak di kamar saya. Boleh tunggu di luar aja nggak? Soalnya... Loh, asal uang Bapak di kamar tidur saya? Saya akan tunjukkan ke kamu. Tutup mata dan loncat. Loncat? 3, 2, 1.